Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah terbaru, kisah yang menceritakan sebuah hubungan menantu dengan mertuanya. Bintang namaku Trisna. Usia pernikahanku dengan Yanto sudah memasuki tahun ketiga. Dari luar, rumah tangga kami tampak seperti kebanyakan pasangan muda lainnya, penuh senyum, harmonis, tanpa masalah berarti. Kami tinggal di rumah keluarga milik Yanto, bersama ayah mertuaku, yang seorang duda sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Beliau memilih untuk tetap tinggal di rumah itu, menolak ajakan anak-anaknya untuk pindah. Ayah mertua orangnya pendiam dan tenang, tak banyak bicara, tapi tatapannya tajam, seolah bisa membaca pikiran orang hanya dengan melihat mata mereka. Aku menghormatinya seperti ayahku sendiri, dan sejauh ini, hubungan kami berjalan baik. Ia tak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami, dan aku pun selalu berusaha menjaga batas serta sopan santun. Namun, di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang hanya aku dan Yanto tahu, sebuah luka sunyi yang tak bisa kuceritakan pada siapapun, bahkan pada ibuku sendiri. Yanto, suamiku, lelaki yang kucintai sepenuh hati, ternyata lemah. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan, kupikir mungkin karena tekanan pekerjaan, atau tubuhnya yang terlalu lelah sepulang kerja. Aku pun mencoba mengerti, kupikir semua akan membaik dengan waktu, dengan istirahat yang cukup, dengan pola makan yang sehat. Tapi semakin hari, aku mulai merasa asing di rumah kami sendiri, dingin, sepi, hampa. Kami jarang berhubungan. Kalaupun ada, ia hanya sekedar rutinitas. Diriku seperti tak berarti apa-apa di matanya. Aku mencoba bicara, membujuknya untuk konsultasi. Tapi Yanto selalu menghindar. Ia merasa malu, merasa dirinya kurang sebagai laki-laki. Setiap kali topik itu aku angkat, ia menjadi defensif, bahkan terkadang marah. Aku makin terjebak dalam kesepian yang tak bisa kulampiaskan, menjalani hari demi hari sebagai istri yang tampak bahagia, tapi hancur di dalam. Aku tetap memasak, mencuci, merawat rumah, tetap tersenyum di depan tetangga, tetap menemani ayah mertua menonton berita malam sambil menyeduh teh. Tapi di dalam kamar, aku menangis, menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Hubunganku dengan ayah mertua pun perlahan berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya, mungkin saat mulai memperhatikan gerak-geriku, atau saat aku mulai merasa nyaman bercerita padanya tentang banyak hal yang tak bisa kubagi pada Yanto, tentang sepinya menjadi perempuan yang merasa tidak diinginkan. Ia tak pernah bertanya langsung, tapi sorot matanya seperti tahu segalanya, dan disitulah aku sadar, rumah tanggaku tak lagi sekedar masalah fisik, ada jurang sunyi yang membentang, dan aku berdiri di pinggirnya sendirian. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Yanto langsung masuk kamar lebih awal. Ia bilang lelah seperti biasa. Aku merapikan piring-piring di dapur sendirian. Lampu dapur redup. Hanya terdengar suara serangga malam dari luar jendela. Saat aku mencuci gelas terakhir, aku tak sadar air mataku jatuh lagi. Rasanya, dada ini sudah terlalu penuh menahan semua. Tanpa kusadari, suara tangisku sedikit meninggi, satu helaan napas yang tak bisa kutahan menggema di dapur yang sepi. Lalu, sebuah suara terdengar dari belakangku. Bintang, aku terkejut, menoleh cepat. Ayah mertua berdiri di ambang pintu dapur. Ia mengenakan baju tidur dan sandal ruman, ekspresinya tenang. Tapi matanya memandangku dengan sorot yang berbeda, bukan sekadar Eba, tapi seolah mengerti. Maaf, aku nggak bermaksud ngupin, katanya pelan, lalu mendekat perlahan. Tapi aku dengar kamu menangis, ada yang mau kamu ceritakan? Aku buru-buru menyeka wajahku. Enggak ya, cuma kecapekan saja. Tapi suaraku goyah, dan air mata itu kembali tumpah lebih deras. Kali ini, aku tidak tahan lagi. Semua yang selama ini ku pendam seakan pecah malam itu. Tanpa sadar, aku mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tengah. Hanya cahaya redup dari lampu sudut yang menerangi ruangan. Aku mulai bicara ragu-ragu, lalu mengalir begitu saja. Tentang Yanto, tentang pernikahan kami yang hambar, tentang malam-malam yang kosong, tentang rasa bersalah karena merasa tidak dicintai, tidak diinginkan. Ayah mertua mendengarkan tanpa menyela, tatapannya tetap teduh, penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, sesekali menunduk dalam diam.
Dan ketika aku selesai, ia menarik napas panjang. Kamu perempuan baik, Trisna. Kamu masih muda, punya hati yang tulus. Kamu nggak salah merasa kecewa, aku mengerti. Aku hanya menatapnya, tak tahu harus bilang apa. Rasanya canggung, tapi di saat yang sama, ada rasa lega. Akhirnya seseorang yang mendengar tanpa menghakimi. Tapi jangan terus kamu tanggung sendiri. Perempuan juga punya hak untuk bahagia, katanya lirih. Kalimat itu menggema dalam benakku. Hak untuk bahagia. Tapi apa arti kebahagiaan jika semua jalan terasa buntu? Buntu.
Malam itu, ayah mertua tidak berkata banyak lagi, ia hanya menepuk lembut punggung tanganku sebelum kembali ke kamarnya. Tapi sentuhan itu entah kenapa membekas lama, dan sejak malam itu, pandanganku padanya mulai berubah. Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi tiap kali ia lewat di hadapanku, ada sesuatu yang bergejolak dalam hatiku. Sesuatu yang dulu lama terkubur, dan kini perlahan bangkit kembali. Beberapa hari setelah malam itu, aku merasa lebih tenang, entah karena sudah mencurahkan isi hati, atau karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mendengarkanku, tanpa menghakimi. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Setiap malam, aku semakin gelisah bukan karena Yanto aku sudah lama tidak berharap padanya, tapi karena pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kutahan, sampai akhirnya, malam itu tiba, Yanto, seperti biasa, pulang larut, langsung tidur tanpa sepatah kata. Rumah kembali senyap, aku duduk di ruang tengah, menatap kosong ke jendela. Lalu, aku mendengar langkah kaki langkah yang sudah kukenal. Ayah mertua muncul dari balik pintu kamarnya, mengenakan sarung dan kaos lusuh, membawa 2 gelas teh hangat. Aku buatkan teh, mungkin kamu belum tidur, katanya tenang. Aku mengangguk pelan, menerimanya. Kami duduk bersebelahan di sofa sunyi, menggelantung di antara kami, tapi rasanya tak mengganggu. Lalu, sebelum aku bisa menahan diri, pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku. Ya, aku mau tanya sesuatu. Ia menoleh. Matanya menatap penuh perhatian. Apa aku salah kalau aku ingin mendapatkan nafkah batin? Suaraku nyaris berbisik. Aku juga butuh ya. Aku masih muda. Aku punya rasa. Tapi aku merasa seperti istri yang cuma numpang tinggal seolah-olah kebutuhanku nggak penting. Ayah mertua terdiam lama lalu. Ia meletakkan gelas tehnya di meja dan duduk sedikit lebih dekat. Tatapannya tidak berubah tenang tapi dalam. Kamu nggak salah Trisna, katanya akhirnya. Manusia butuh dipeluk, disayang, dirasa adil. Kamu perempuan. Kamu punya hak untuk merasa lengkap. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Tapi malam itu, aku tak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku bukan minta lebih ya, aku cuma pengen dipeluk, dihargai. Kadang, aku sampai benci diriku sendiri, karena merasa kosong seperti ini. Dia mendekatkan tangannya ke tanganku. Kamu jangan benci dirimu sendiri, yang kamu rasakan itu wajar. Sangat wajar. Lalu, sunyi menyelimuti kami, tapi bukan sunyi yang dingin, justru hangat, menenangkan. Ada getar halus di hatiku, yang belum pernah kurasa sebelumnya. Bukan dari seorang suami, tapi dari seorang pria yang melihatku bukan sekedar sebagai menantu, dan di detik itu juga, aku tahu, hidupku akan berubah. Entah ke arah mana, tapi perasaan yang tumbuh malam itu, tak akan bisa kutarik kembali. Aku masih duduk di sofa, gelas teh di tanganku sudah kehilangan panasnya. Di sampingku, ayah mertua juga diam, tapi diamnya bukan kaku, lebih seperti ragu, yang mencoba mencari arah. Aku tahu ini nggak biasa, katanya akhirnya, suaranya pelan. Tapi sejak malam kamu menangis itu, aku terus kepikiran. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri. Aku juga ya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa ngerasa nyaman cerita ke ayang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku ngerasa nggak sendirian. Ia mengangguk pelat. Kamu nggak sendirian Trisna. Aku lihat kamu setiap hari sibuk tersenyum. Tapi matamu selalu kosong. Aku tahu rasa itu, rasa sendiri meski tinggal serumah. Aku lelah menahan semuanya sendiri. Ya, suaraku parau, nyaris tenggelam dalam gemetar napas. Aku tahu ini salah, tapi kenapa aku nggak bisa nolak? Ayah mertua tak langsung menjawab. Ia masih memelukku dengan tenang. Tangannya perlahan mengusap punggungku. Karena kamu butuh dimengerti. Karena kamu butuh rasa, dan kamu terlalu lama hidup tanpa itu. Aku mengangguk pelan. Kata-katanya menusuk ke inti hatiku. Iya benar, aku ngerasa bersalah. Tapi juga lega, aku berbisik. Leganya itu bikin aku takut. Ia melepaskan pelukannya perlahan hanya untuk menatapku dalam-dalam. Wajahnya masih dekat. Tapi tak ada paksaan di matanya, yang kulihat hanya rasa iba yang dalam dan kelembutan yang selama ini tidak pernah kudapat dari siapapun. Trisna, katanya pelan, aku nggak mau kamu merasa terpaksa, tapi aku juga nggak akan berpura-pura. Aku tahu kelemahanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama menahan semuanya sendiri. Aku menelan ludah, dada terasa penuh, dan aku tahu kelemahanmu, karena aku pernah merasakannya juga. Lanjutnya, kesepian dipandang. Ada, tapi nggak pernah benar-benar dikenali. Aku menunduk,
Air mataku jatuh diam-diam. Aku tak bisa membantah, ia benar-benar mengerti. Ia benar-benar melihatku.
Dan saat tangannya kembali membelai rambutku, aku tidak melawan. Aku tahu ini bukan keputusan logis, bukan tindakan yang akan dibenarkan siapapun, tapi malam itu, aku memilih untuk berhenti berpikir dan hanya merasa karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu rasanya disentuh bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan tulus. Bukan karena aku lemah melainkan karena aku lelah menjadi kuat sendirian. Malam itu, aku kembali duduk berdua dengannya. Rumah sudah sunyi, Yanto belum pulang lagi. Hanya ada kami berdua di ruang tengah, dalam lampu temaram dan udara yang terasa lebih hangat dari biasanya. Aku mencuri pandang ke arahnya. Sejak malam itu, kami semakin dekat bukan dalam kata-kata, tapi dalam cara kami saling memandang, saling menyentuh dengan hati-hati. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang makin sulit kubendung. Yah, aku memecah sunyi. Ia menatapku dengan tatapan lembut yang selama ini kurindukan dari seorang pria. Aku mau jujur malam ini, lanjutku. Suaraku pelan tapi berat. Aku sering kepikiran sesuatu, dan aku tahu, aku seharusnya nggak boleh. Ia menetap, mendengarkan dalam tapi tidak menjawab. Kadang, aku ngerasa pengen lebih dari sekedar pelukan. Aku tahu itu salah, tapi rasa nyaman ini makin hari makin sulit kuabaikan. Wajahnya tetap tenang, tapi aku lihat sorot matanya berubah. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum berkata, Trisna, kamu jujur dan itu berani, tapi kamu juga harus tahu. Kejujuran seperti ini datang dengan tanggung jawab. Aku mengangguk. Aku tahu, aku juga takut, tapi aku juga pengen dimiliki yang tanpa tindakan yang berani, tanpa langkah yang melewati batas. Aku dan dia tahu, perasaan kami nyata, tapi justru karena begitu nyata, kami berusaha tidak menenggelamkan diri sepenuhnya. Karena cinta yang tulus kadang memilih diam sebelum menjadi luka. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku rebah di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Bintang entah bagaimana, hari-hari berikutnya berlalu, tapi tiap pertemuan kami seolah menjadi ujian. Tatapan itu diam-diam penuh rasa, sentuhan tak sengaja di lorong sempit, napas yang tertahan saat mata bertemu lebih lama dari seharusnya. Semua seperti api kecil yang menunggu di sulut. Aku tahu kami sedang berdiri di batas. Di satu sisi, rasa nyaman itu begitu dalam, begitu manusiawi. Di sisi lain, ada dosa besar yang mengintai jika kami melangkah setapak lebih jauh. Suatu malam, saat hujan turun dan listrik padam, kami terjebak berdua di ruang tengah, gelap, hening. Hanya napas kami yang terdengar. Dan saat jemariku menyentuh jemarinya, aku merasa dunia membisuk. Kami saling menatap dalam kegelapan. Tak ada kata, hanya pertanyaan dalam hati, apakah malam ini kami akan jatuh atau selamat? Aku ingin, dan dia pun tak menepis, tapi di tengah degup jantung itu, kami sama-sama tahu sama-sama butuh, dan kadang, yang paling berbahaya bukanlah keinginan yang terucap, melainkan yang hanya tersimpan dalam diam. Bintang baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu, untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.